Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore ini kita melanjutkan sesi kedua dari melanjutkan pembahasan masalah fikih keluarga, di mana pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana seorang suami mengenal istrinya dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, yang memang pada asalnya seorang istri atau seorang wanita adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namun bagaimana kemudian meluruskan yang bengkok ini juga kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan dan sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian santun dan lembutnya. Tidak kemudian mengikuti apa yang dimaui dan diinginkan oleh istrinya. Maka ini terkadang banyak dari para suami yang karena takut istri, kemudian rela melakukan hal-hal yang atau kemudian membiarkan istrinya dalam kebengkokannya ini, atau bahkan demi mendapatkan ridhonya istri ini atau demi cintanya kepada istri rela untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nasallallahu salaman afiyah. Maka sebagai seorang qawwam, sebagai seorang pimpinan dalam hal ini tentunya adalah sangat-sangat dipertanyakan tanggung jawabnya dengan yang dipimpinnya ini. Maka apa yang dulu sudah kita bahas, bagaimana metode yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, untuk kemudian memberikan wasiat, nasihat-nasihat dengan yang lembut. Istausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah, nasihatilah para wanita ini dengan cara-cara yang baik. Dan Rasulullah SAW namanya cara yang baik ini tentunya adalah sesuai dengan keadaan. Sebagaimana tadi sudah kita bahas adalah menempatkan pada tempatnya. Jangan terbawa dengan suasana. Dan ini banyak kasus dari kebengkokan-kebengkokan yang merupakan tabiat seorang wanita. Dan itu terjadi pula pada para ummahatul mukminin. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada kita dengan kejadian-kejadian yang ada pada keluarganya. Kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Ummu Salamah yang keduanya seakan mau membuat makar sampai kemudian turun ayat. Kemudian kisahnya Aisyah juga dengan Safiyah binti Huyai ibn Akhtab, yang menjadi pesaingnya sampai kemudian mencela kepada istri Rasulullah SAW yang satu ini. Maka Rasulullah SAW pun juga menegurnya untuk tidak kemudian menjatuhkan harga diri atau makan bangkai saudaranya sendiri, berbuat ghibah. Dan ini seperti itu hendaknya. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwa cukup bagimu dengan Sofia seperti ini. Ini kemudian tidak kemudian Rasulullah menerima begitu saja, diingatkan, hati-hati. Ini hati-hati. Kata Rasulullah, qulti kalimatan
Lau muzijat bima'il bahar lamazajathu. Engkau telah mengatakan satu perkataan yang kalau seandainya ditumpahkan perkataan itu ke lautan bisa menodainya. Artinya pernyataan yang najis, ghibah. Seandainya kata Rasulullah itu dilemparkan ke lautan, ini bisa menajiskan air laut ibaratnya, ya. Maka ini kita lihat Rasulullah SAW memberikan teguran dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kebengkokan-kebengkokan yang terjadi. Kisahnya Aisyah juga dengan Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah mengirim, ini sudah kita kisahkan juga, Rasulullah SAW memberikan tuntunan, tidak kemudian terbawa dengan kemarahan istrinya ini. Dan juga meminta kepada Aisyah untuk mengganti piring yang dipecahkan ini, miliknya Ummu Salamah. Dan kisah-kisah yang lain. Maka sekali lagi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang mesti kita cermati, bahwa kecintaan kepada seorang istri ini ada batasnya, ada koridornya, sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan kepada seorang istri adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena cintanya kepada seorang istri kemudian rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cinta dan ridhanya istri ini. Ini banyak terjadi. Kisruh-kisruh yang terjadi dalam rumah tangga biasanya adalah seorang qawwam yang tidak bisa menjadi tonggak untuk kemudian sebagai tempat sandaran dari kebengkokan-kebengkokan yang terjadi dalam rumah tangganya. Maka ini harus tegas. Ini namanya tegas itu tidak mesti harus kasar, itu tidak, ya. Tegas ini jelas, ya. Artinya dengan prinsip. Dan itu tidak mesti harus kasar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita, dengan kesantunannya, dengan kelembutannya, namun tetap menegakkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini tetap ditegakkan, keadilan tetap ditegakkan. Karena tujuan seorang hamba tiada lain adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Lebih lagi hanya sekedar ridhonya seorang istri. Maka ini jangan. Ridhonya kepada seorang istri juga karena ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang dulu sudah kita bahas, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga. Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah dengan dibenci manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia pun ridha kepadanya. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhun nas. Barang siapa mencari ridhonya manusia dengan dibenci, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun benci kepadanya sebagai hukuman. Ini. Maka ridhonya manusia sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Sampai toh ridhonya seorang istri. Ini. Karena yang namanya manusia pun memiliki hati. Namanya hati ini suka berbolak-balik. Hari ini mungkin senang, besok hari sebaliknya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia tujuan yang tidak mungkin didapat. Ini.
Maka lebih lagi seorang istri. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian hanya karena mencari ridhonya istri ini kemudian harus melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka dan ini juga sebaliknya, seorang istri ataupun juga seorang suami sama saja. Seorang istri jangan sampai karena mencari ridhonya suami rela untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Dari berhias dengan sesuatu yang dilarang, dengan mencukur rambut alisnya misalkan, atau mengikir giginya, kemudian menyambung rambutnya, dari perkara-perkara yang dilarang. Ya ini mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang menjadi bencana pada masa kita sekarang ini, umum, merata, khususnya kalau mau jago nganten, ya. Ini untuk membuat konde yang kayak ban serep ini kemudian rela, ya. Seperti itu kita lihat, menyambung rambutnya, dan ini kemungkaran, ya. Kemungkaran yang terjadi hanya karena ingin tampil, ya, nampak dengan tabarruj, ya, seperti ini, dengan tabarrujnya jahiliyah ini. Maka ini kadang suami pun juga tidak perhatian yang seperti ini, senang saja ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya. Maka banyak kisah dari larangan-larangan Rasulullah SAW yang seperti ini. Lebih lagi kemudian kaitan masalah dunia. Terkadang seorang suami rela untuk kemudian melakukan pelanggaran, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, mencuri, korupsi dan yang semisalnya, karena ingin menyenangkan kepada istrinya, karena ingin memenuhi hajat kebutuhan istrinya. Ini juga tidak sedikit. Maka sekali lagi, ridhanya kepada suami atau ridhonya kepada istri ini ada batas dalam koridor yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka seperti ini banyak dinukil oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dalam Isyratun Nisa. Dalam misalnya beliau dalam Isyratun Nisa ini, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari imbas dari sifat aslinya seorang wanita yang bengkok ini. Dan terkadang mudah emosi, apalagi kemudian hanya mendapatkan berita. Ini cepat sekali emosionalnya. Maka hendaknya kita juga sebagai seorang suami hendaknya tenang dalam menerima berita dari istri kita sendiri pun juga harus tabayun. Harus juga cari kejelasan. Benar enggak dari berita-berita itu? Karena terkadang dari isu-isu itu kadang-kadang kemudian menyebar kemana-mana. Apalagi namanya perempuan, kalau sudah kumpul ini, kalau enggak ada cerita, enggak ada ngerumpi, ini enggak anget lah kelihatannya seperti itu, ya. Karena memang setan itu selalu memberikan bisikan-bisikan seperti itu, bicarakan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam segala hal. Jangan sampai kemudian seorang istri demikian pula mencari kesenangan, kecintaan, keridhaan kepada suaminya, rela untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan, cara-cara berhubungan yang dilarang, meskipun di sini dalam kebebasan boleh, tapi dalam koridor yang digariskan. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang syar'i, pelanggaran syariat ini. Ada koridor. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Di surat Al-Baqarah juga kaitannya dengan ayatus siyam, ya. Bahwa mereka adalah harthul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian untuk kalian dan kalian juga pakaian untuk mereka. Kemudian juga di ayat yang lain juga Allah mengatakan wa'tu harthakum anna syi'tum. Wa'tu harthakum. Wanita adalah ladang, maka datangilah ladang itu dari mana kalian inginkan. Namun kata-kata ini atau perintah ini pun juga ada qaid, ada batasan-batasannya. Jangan kemudian karena mengikuti syahwatnya seorang suami kemudian rela melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, berhubungan di saat haid misalkan, atau berhubungan pada duburnya misalkan. Ini sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka qul, katakanlah mahid ini adalah merupakan isim zaman atau makan, ya. Bisa merupakan waktu atau tempat. Waktu haid atau tempat keluarnya haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita, jauhilah wanita fil mahid saja. Di tempat keluarnya haid ini. Artinya jangan. Berkandung mana jangan berhubungan di saat sedang haid. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian dilakukan, maka ini adalah pelanggaran, meskipun dalam hal ini tidak ada kafarat tertentu. Mereka mengatakan kafarnya adalah 1/4 dinar, namun ini dilemahkan, ya. Yang jelas ini adalah larangan. Namanya larangan jelas itu dosa, ya. Melakukannya adalah dosa. Dan Allah mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istri-istri kalian dari sisi di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian. Artinya kita lihat jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kasih sayang dan sempurnanya agama ini. Sampai dalam masalah-masalah seperti ini diatur. Ada tuntunan. Artinya kalau itu ada tuntunan, ketika kita mengikuti tuntunan, ada nilai pahala, ada nilai kebaikan. Dan kalau kita melanggar pun juga sebaliknya. Ada nilai dosa, ada nilai hukuman. Dan dalam ancaman. Nasallallahu salaman afiyah. Maka di akhir ayat Allah menyebutkan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya baik itu secara hissi atau maknawi. Mensucikan dirinya dari hal-hal yang secara maknawi, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari maksiat, dari kebid'ahan, dari pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini masuk orang-orang yang mensucikan dirinya. Atau secara zahir adalah menjaga diri dari najis. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dari koridor yang telah digariskan dalam hubungannya dengan rumah tangga ini. Maka hal seperti ini, meskipun ini kelihatannya ini satu hal yang juga perlu untuk kemudian kita pelajari.
Ini perkara-perkara terkait dengan masalah ibadah. Ya. Meskipun itu masalah hubungan, ini terkadang suatu hal yang mau membicarakannya adalah perkara yang tabu. Namun penting artinya untuk kita juga mengetahui. Karena kalau tidak kita ketahui, kita terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat tanpa kita menyadarinya. Ini. Apalagi dengan media-media yang ada seperti sekarang ini. Mughri, memancing orang untuk kemudian keluar dari fitrahnya, keluar dari syariat ketentuan agama ini, yang kemudian mengumbar kepada syahwatnya. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi sekarang ini, subhanallah, ya. Seperti yang kita juga sangat-sangat menyayangkan, ya. Ya, hari dari kaitannya masalah yang sekarang ini sedang hangat ya dibicarakan, masalah kondomisasi ini ya. Nasallallahu alaihi ya. Maka ini juga satu hal yang tentunya kita harus dijaga. Jangan kemudian itu karena dilegalkan ya. Ini kan misalkan kalau toh itu adalah dari pemerintah sudah melegalkan, bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan begitu, tidak. Karena ini adalah dalam hal yang maksiat. Sengaja untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dengan seks yang bebas seperti itu. Na'udzubillah. Ini. Maka kita umat Islam ini ya, punya tuntunan, punya koridor untuk senantiasa agar fitrah kita tetap terjaga dengan baik. Ini. Jangan termakan dengan propaganda-propaganda seperti itu. Dan ini merupakan satu di antara jaring-jaring syaitan ya. Dari syahwat ya. Karena kerusakan manusia ada pada dua, syahwat dan syubhat. Terkait dengan syahwatnya, dan kedua adalah terkait dengan syubhat. Ini fitnah yang paling besar. Syubhat ini terkait dengan pemikiran, dengan akidah, dengan agama. Kerancuan-kerancuan yang terjadi dari ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, dari prinsip-prinsip yang batil. Seperti banyak dilontarkan oleh orang-orang liberal ya. Dan yang semisalnya, atau yang semisalnya sekarang ini dari orang-orang Syiah dan semisalnya ini, dengan slogan-slogan mereka cinta kepada Ahlul Bait ya. Seakan mereka adalah orang yang paling empati, paling humanis ya, paling manusiawi. Padahal hakikatnya mereka adalah orang yang paling berbahaya, paling berkhianat kepada Ahlul Bait. Maka ini sering. Demikian pula orang-orang liberal ya. Ya. Yang kita lihat seakan mereka adalah orang yang paling humanis ya. Paling bisa bergaul, paling gaul dengan masyarakat, atau ya seperti itu. Namun hakikatnya adalah tidak demikian, membuat kerusakan ya. Maka ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang juga harus senantiasa kita jaga dalam koridor yang lebih luas ya. Untuk kemudian berangkat dari rumah tangga ini. Kalau kita terbiasa dalam rumah tangga seperti itu, senantiasa terjaga sebagai qawwam, bahwa tujuan pokok kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada siapapun jangan sampai kemudian terjadi padanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka kalau toh kemudian ini mesti harus dipertimbangkan secara syar'i, boleh atau tidak. Karena ternyata juga masih banyak masalah ya. Banyak masalah sebenarnya yang harus kita pelajari, harus kita kaji. Terkait dengan masalah haid misalkan. Masalah haid ini kan juga bukan urusan seorang wanita saja, tapi sebagai seorang suami juga harus ngerti. Karena pertama dia sebagai qawamnya. Kalau istrinya tidak ngerti, tanggung jawab seorang suami untuk kemudian mengajari, mendidik. Atau minimalnya tadi mengarahkan bagaimana supaya mengerti tentang masalah-masalah itu. Karena ternyata masalah haid ini kompleks sekali.
Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Dima' Tabi'iyyah, dalam risalah beliau Ad-Dima' Tabi'iyyah ini, ternyata permasalahan sangat kompleks. Dan ternyata bisa lebih dari itu. Dan ini kita lihat seorang Syekh Ibnu Taimiyah, seorang syekh alim berbicara masalah haid demikian tuntas, demikian sangat detail sekali. Dan ini sekali lagi bukan urusan hanya sekedar urusan seorang wanita, namun terkait dengan banyak hal. Dari ahkam zaujiyah, dari hukum-hukum terkait dengan hubungan muasyarah zaujiyah, demikian pula terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini juga harus dimengerti. Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalamnya. Maka sekali lagi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Seorang istri taat kepada suami dalam merupakan wajib. Namun dalam koridor yang ma'ruf. Ya. Ma'ruf syar'an wa urfan. Ya. Yang ma'ruf, yang baik secara urf dan juga tentunya secara syar'i. Kalau kemudian ternyata itu adalah merupakan pelanggaran, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Namun sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf ini. Maka kalau kemudian dibiarkan terus ini, terkadang bencana banyak terjadi, bahkan prahara terjadi dalam satu rumah tangga berangkat dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Yang itu tidak disadari oleh seorang suami. Dan ini banyak kasus. Awamul muslimin kadang-kadang sebenarnya sudah jenuh dengan rumah tangganya. Ada yang datang kepada saya mengatakan, aura rumah saya kok nampaknya kayak banyak ini, ada banyak setannya. Artinya ada apa? Padahal ini baru pulang haji. Pulang haji suami istri. Ini juga seperti itu, mengeluh. Maka ujung-ujungnya permasalahannya adalah seperti itu karena tidak terdidik dengan didikan-didikan agama. Maka semuanya terjadi apa yang terjadi dalam musibah-musibah yang terjadi dalam rumah tangga itu terkadang adalah dari kerusakan-kerusakan yang terjadi antara suami dan istri ini. Sampai kemudian anaknya lahir di luar nikah, ya. Anaknya ini kemudian dinikahkan dengan terpaksa. Maka akibat seperti ini adalah akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga, yang ini tentunya adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan. Ini harus kita waspadai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah menimpa kepada satu musibah yang menimpa kepada kalian. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali itu adalah bima kasabat aydikum. Akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala disegerakan, ditampakkan di dunia. Nasallallahu salaman afiyah. Ini yang hendaknya senantiasa disadari oleh khususnya bagi seorang kepala rumah tangga. Maka dalam hal ini tentunya adalah perlu tidak cukup hanya diruqyah saja nih, dengan aura yang ada kelihatan seperti banyak jin, banyak setannya. Ini karena seperti itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang ini tidak dibangun pada perkara-perkara agama. Maka itu yang kemudian terjadi dalam rumah tangga. Nasallallahu salaman afiyah. Dan ini sangat banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Dari sini menunjukkan betapa indahnya kalau kita senantiasa mengembalikan segala urusan kita itu kepada perkara agama.
Bagaimana tuntunan agama, ini insyaallah ta'ala yang akan menyelesaikan. Dan menenangkan hati kita. Bahkan ini rumah tangga itu orangnya sampai ngeluh pada saya nih. Istrinya bolak-balik minta cerai, kemudian anaknya juga sampai, Masya Allah ya. Anaknya udah gede-gede tapi maka kadang seperti itu banyak hal yang terjadi. Satu sisi adalah karena pelanggaran-pelanggaran rumah tangga dalam rumah tangga yang tidak diperhatikan. Yang dosa ini adalah hukuman-hukuman ini dan merupakan hukuman yang disegerakan dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian sisi yang lain adalah karena tidak dididik, tidak dibimbing dengan bimbingan-bimbingan agama. Dibiarkan kemaksiatan itu selalu ada dalam rumah tangganya. Maka ini adalah seorang suami yang dayus. Ya. Di dunia dia sudah menanggung seperti itu. Na'udzubillah. Di akhirat. Nas'alullah salaman afiyah. Seorang suami yang dayus. Ya. Yang membiarkan kerusakan-kerusakan ada dalam rumah tangganya. Adalah satu di antara 3 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka nanti di yaumul qiyamah. Ini semua dari rumah tangga. Dayus ini satu di antaranya. Yang pertama adalah al-aqu walidayh, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua juga seorang istri. Ini semuanya mencakup, baik itu seorang istri, suami atau anak. Ya, semuanya dalam ancaman manakala itu terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana untuk kemudian kita selalu berlaku adil. Yang namanya ekonomis itu tidak hanya dalam perkara materi saja. Ekonomis ini artinya kan apa adanya. Kita hitung-hitungan juga. Ya. Namanya ekonomis ini kan kita hitung-hitungan dalam belanja. Untuk apa dan seterusnya ini di planning. Ada perencanaan. Ini sekali lagi tidak hanya dalam masalah materi saja. Namun dalam kaitannya hubungan suami istri, bahkan ini merupakan suatu dasar pokok dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tetap namanya ekonomis di sini dalam rumah tangga. Artinya masing-masing memberikan sesuai dengan haknya. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak menggampangkan, tidak juga kelewatan. Tidak berlebihan sampai melanggar kepada syariat. Tidak menggampangkan sampai mendolimi kepada salah satunya. Suami atau istri. Ini. Maka ini tuntunan dalam rumah tangga. Sebagaimana hal itu juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Dari kisah para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ini dipersaudarakan. Suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengunjungi saudaranya Abu Darda ini. Dan melihat istrinya Ummu Darda dalam keadaan lusuh. Dalam keadaan kayaknya tidak semangat hidup, ya. Ini
apa adanya. Maka kaget. Salman pun kaget melihat seperti itu. Kemudian menanyakan, ada apa? Ada apa denganmu? Kemudian kata Ummu Darda mengatakan, saudaramu itu Abu Darda, dia sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Dia sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Artinya mengesampingkan kepada istrinya. Padahal ini adalah ibadah. Artinya menyibukkan diri untuk ibadah. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Ini kata Ummu Darda kepada Salman yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abu Darda ini. Saudaramu itu Abu Darda sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Laisa lahu hajatun fid dunya. Sudah enggak ada kebutuhan lagi dengan dunia ini. Kemudian Abu Darda pun datang. Mendapati saudaranya ada di rumahnya, ini Salman Al-Farisi ini, kemudian dibuatkannya makanan. Selesai itu kemudian dihidangkan kepada Salman, kemudian diperintahkan, kul, makan. Dan Abu Darda mengatakan, inni sha'im, saya berpuasa. Maka kata Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai kamu mau makan. Ya, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya Abu Darda pun mau makan, membatalkan puasanya. Kemudian nginep, ya, bermalam di tempatnya saudaranya ini Abu Darda ini. Maka ketika malam harinya Abu Darda pun bangun. Ketika bangun ditarik oleh Salman ini, tidur, 6, disyarat sama saudaranya ini untuk tidur. Kemudian pun tidur lagi, bangkit lagi, ditidurkan lagi, sampai kemudian ketika di akhir malam, baru kemudian Salman pun mengatakan, sekarang bangun. Qumul an, katanya. Bangun sekarang. Kemudian keduanya pun sholat. Ini dua saudara, ini yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, kemudian sholat. Maka kemudian Salman menasihati kepada saudaranya ini, mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqa, sesungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak atasmu. Wa li nafsika 'alaika haqqa, juga dirimu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqa, demikian pula istrimu itu juga punya hak. Ini. Fa'ti kulli haqqin haqqahu, maka berikan masing-masing itu sesuai dengan haknya. Ini. Kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Abu Darda ini mengadu kepada Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh Salman ini. Dan ternyata Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman ini, mengatakan sadaqa Salman, telah benar dia, Salman ini telah benar. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga satu kisah, ya, dari para salaful ummah. Padahal mereka adalah untuk ibadah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Ini. Sampai kemudian, namun kemudian ketika hak istri tidak diberikan, nah ini tentunya ada satu hal yang zalim, ya. Padahal hak Allah Subhanahu wa taala tubna 'ala samahah, dibangun di atas kelonggaran. Ini. Namun hak manusia, nah ini harus ditunaikan. Ini.
Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau yang tidak menunaikan hak keluarganya, hak anak atau istrinya karena kelakuan-kelakuan yang sia-sia? Malamnya begadang, tongkrongan di warung baru menjelang subuh baru pulang, ya. Subuh bablas, ya. Ini siangnya la haula wala quwata illa billah. Maka lebih lagi kalau kemudian seperti ini, ya. Maka ini sedangkan ini kita lihat seorang sahabi yang siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, ini saja disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hak-hak istrinya itu tidak ditunaikan. Maka kisah yang lain juga dari kisahnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga seorang sahabat yang abid, banyak beribadah di saat mudanya dan senang berpuasa, sampai banyak berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW menasihati untuk berpuasa setiap bulan itu 3 hari, Ayyamul Bid, 13, 14 dan 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Namun kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya masih lebih kuat dari itu. Ya sudah, kalau masih kuat, puasa Senin dan Kamis. Saya masih lebih kuat dari itu. Sudah, kalau masih kuat, puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Mengatakan, dia pun masih mengatakan, saya masih lebih kuat dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Ini Rasulullah SAW berikan bimbingan. Maka hal itu pada yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma ini sampai kepada Rasulullah SAW. Masalah ini dengan siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Maka Rasulullah SAW pun menegur, benar apa yang sampai berita kepadaku, kamu berbuat seperti ini. Maka itu dibenarkan. Bala ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As, benar. Maka Rasul mengatakan, fala tafa'al, jangan kamu lakukan itu. Sum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Qum wa nam, bangun malam namun tidur juga. Kemudian beliau mengatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqq, maka sungguhnya jasadmu ini ada hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqa, sesungguhnya pada matamu itu juga ada hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, dan sesungguhnya istrimu juga punya hak. Wa inna li zawrika 'alaika haqqa, ini juga ini Rasulullah SAW mengingatkan semuanya punya hak. Maka kita lihat, dan ini kita lihat para sahabat yang mereka adalah semuanya ahli ibadah. Namun ketika dengan ibadahnya itu menyia-nyiakan hak istri, tidak diperhatikan, kurang, maka kezaliman ini menunjukkan bahasanya hal ini adalah merupakan kezaliman. Ya. Maka ini ekonomis, ya. Dalam rumah tangga ini adalah menempatkan semuanya pada tempatnya masing-masing, dipenuhi haknya. Jasad kita ada hak, istri kita ada hak, demikian pula bagi Allah Subhanahu wa taala juga ada hak. Untuk senantiasa semuanya itu ditunaikan haknya. Yang itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ada kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka juga jangan sampai karena nuruti istri sampai melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, juga jangan. Demikian pula dalam hal ini karena banyak beribadah kepada Allah, qiyamul lail, puasa, sampai melalaikan hak-hak istri. Dan juga kepada jasadnya sendiri. Maka supaya semuanya ini seimbang. Ini keseimbangan yang dicontohkan dalam rumah tangga ini. Bagaimana Rasulullah SAW juga demikian. Puasa, juga berbuka, bangun malam, juga tidur, kemudian juga menikah. Sebagaimana kisah dari 3 orang sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi SAW menanyakan tentang kebiasaan Rasulullah SAW di rumahnya. Oh, ternyata hanya begitu tok. Kemudian mereka kayaknya kurang puas. Ini kan Rasulullah yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Kalau kita, maka maunya adalah ingin berbuat yang lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini ternyata seperti itu, dikatakan ini bukan suatu ibadah, tapi ini adalah merupakan suatu hal yang maksiat. Ini karena keluar dari tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Padahal dia melakukan sholat, ya. Dia berpuasa, dia tidak berniat untuk tidak menikah dalam rangka menyibukkan dirinya untuk ibadah. Ini. Namun ini ternyata bukan dikatakan sebagai suatu ibadah, tapi dikatakan sebagai hal yang maksiat. Dan Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Bagaimana ini orang-orang yang ahli ibadah bisa dikatakan keluar dari barisannya Rasulullah SAW, keluar dari golongannya Rasulullah SAW, ketika seperti itu tidak pada tempatnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, dari sini menjadikan kita lebih introspeksi bahwa agama ini semuanya sudah diatur. Maka kita ikuti aturan agama ini saja. Ini. Dan ini insyaallah ta'ala akan menenangkan kepada kita dan juga akan menyelamatkan kepada kita. Menenangkan kepada jiwa kita, menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ini. Manakala kita senantiasa di atas koridor yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah rumah tangga ini pun juga banyak sampaikan kepada kita dari para ummahatul mukminin. Bagaimana keadaan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Asyrafun Nisa ini. Ini satu kitab setebal ini merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terkait dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala ini. Dan tentunya ini adalah merupakan bimbingan bagaimana dalam kita berumah tangga juga perlu untuk diilmui agar senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat indah sekali kalau semuanya dikembalikan kepada tuntunan, bukan kepada emosional semata, apalagi kemudian karena hawa nafsu dan yang semisalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya mengingatkan kepada kita untuk kita lebih introspeksi diri kita dalam kita di rumah tangga kita, baik yang belum berumah tangga atau yang sudah berumah tangga, untuk lebih banyak muhasabah, introspeksi sebagai qawam. Ini juga lebih banyak mengaca agar tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ini benar-benar bisa direalisasikan sebagaimana mestinya dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya adalah kita mengharapkan dengan itu semuanya adalah ada nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mencari kesenangan-kesenangan duniawi atau menyenangkan semata-mata menyenangkan istri saja
atau menyenangkan diri kita sendiri, namun kesenangan itu semuanya adalah dalam koridor syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.